Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita dipertemukan kembali. Minggu kemarin kita sempat tidak bertemu ya melalui virtual karena ada kendala. Alhamdulillah hari ini meskipun hujan, ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran, sekalian Mas dan Mbak untuk diaktifkan videonya. Ada Adelia, Ahmad, Aryan, dan teman-teman yang lainnya. Sambil menunggu teman-teman kalian semuanya, karena baru 68 partisipan, masih banyak yang belum gabung ya. Kita buka pembelajaran ini, kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan kita semua berdoa mengawali pagi ini dengan semangat yang luar biasa, Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini, memudahkan semua kegiatan kita hari ini dari pagi sampai sore hari nanti. Walaupun sedikit dingin, tetapi jangan sampai hati kita dingin ya, jangan sampai pikiran kita dingin. Kita semangatkan, ya semangat kita itu menghangatkan pikiran kita, menghangatkan hati kita, ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, apapun kendalanya harus kita hadapi. Langsung saja pada pembelajaran kita hari ini, bahasa Indonesia, masih pembelajaran mengenai mendeskripsikan, tentang teks deskripsi. Masih melanjutkan materi minggu lalu pada KD 4.1. Ya, 4.1. Ya. Sambil menunggu ya, Mas dan Mbak, menunggu juga teman-teman yang lain yang belum join di pembelajaran Zoom ini. Kita doakan teman-teman semuanya sehat. Tapi kalau mungkin hari ini ada yang berhalangan, sakit, kita doakan semuanya teman-teman yang sakit lekas sehat seperti sedia kala bisa mengikuti pembelajaran. Kalau ada halangan yang lainnya, sinyalnya kurang bersahabat, cari sinyal ya. Kalian bersahabat dulu biar sinyalnya itu mau bersahabat dengan kalian. Kalau niatnya insya Allah baik, diniatkan dengan semangat, hatinya tenang, sinyalnya ikut bersahabat dengan kalian untuk belajar. Mas dan Mbak, di layar kalian sudah terlihat ini PowerPoint-nya materi hari ini untuk materi teks deskripsi. Sudah? Kalau sudah boleh menganggukkan. Ya, terima kasih. Kemarin Bu Lia sudah menjelaskan sampai pada tahapan ini ya. Isi teks, bagaimana bagian-bagian dari isi teks deskripsi ada 3 bagian. Pertemuan yang lalu saya menyampaikan 2 topik utama yang dideskripsikan dan rincian isi. Nah, kita mengulang sedikit saja untuk topik utama. Apa topik utama? Topik utama yang dideskripsikan di sini adalah tentang pesona Indrianti, pesona keindahan Pantai Indrianti. Di awal pembelajaran juga sudah disampaikan oleh Bu Kos, kalau kita menentukan topik utama itu bisa dilihat pada bagian judul teks deskripsi. Nah, ini yang akan dijadikan topik utamanya. Sebenarnya mudah Mas Mbak. Ketika kuncinya kalian itu membaca teks dengan cermat. Bagaimana caranya membaca? Paling tidak kalian membaca minimal 3 kali membaca. Kalian memahami. Bu Lia pernah membaca pembelajaran di kelas 4 SD. Bacaannya itu sebenarnya jauh lebih sulit daripada ini.
Jadi harapan kami ketika kalian membaca teks yang sebenarnya mudah seperti ini karena sudah dipelajari di SD, kalian bisa memahaminya lebih cepat, lebih mudah. Saya lanjutkan ya. Lanjutannya adalah rincian isi. Kami ulang lagi, Bu Lia ulang lagi. Bagaimana untuk menentukan rincian isi? Rincian isi pada pesona Pantai Indrayanti. Nah, kebetulan di sini coba dicek lagi ada 2 paragraf. Ya. Kalau rincian isi, kalau di pelajaran di SD itu kalian bisa menentukan belajar kalimat utama dan gagasan utama itu ketika di SD. Ketika di SMP naik kata-kata yang digunakan berbeda, kalian menentukan rincian isi. Pada setiap paragraf kalian cari kalimat utamanya, kalian cari gagasan utamanya. Gitu. Kalau di paragraf pertama, kebetulan di sini ada di bagian kalimat pertama. Pantai Indrianti merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul yang patut dikunjungi. Ini, ya. Tulisannya tidak sama persis yang ada pada kalimat pertama. Kita variasikan, kemarin Bu Lia sudah menyampaikan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau dulu di ketika di SD pembelajarannya adalah menentukan gagasan utama. Paragraf kedua, Pantai Indrayanti memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mengundang banyak wisatawan yang datang. Kalian bisa mencermati di paragraf kedua. Cara menentukannya sama seperti menentukan pada paragraf pertama. Kalian tentukan kalimat utamanya, kemudian kalian tentukan gagasan utamanya. Kemudian ini yang terakhir. Kembali ke sini. Topiknya sudah, rinciannya sudah. Yang terakhir adalah pola pengelompokan isi. Apa ini pola pengelompokan isi? Pengelompokan bagian-bagian. Karena sudah menjawab pada pertanyaan yang kedua, rincian isi, secara otomatis kalian bisa menjawab pada bagian yang ketiga, yakni pola pengelompokan isi. Oh, tadi disebutkan bahwa di kalimat pertama itu Pantai Indrayanti merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul yang patut dikunjungi. Oh, ini bagian apa pada Pantai Indrayanti? Oh, ternyata adalah letaknya. Kalau dijelaskan lagi, kalau dipanjangkan lagi, maka akan ada muncul pertanyaan, letak Pantai Indrayanti di mana? Maka akan terjawab pada rincian isi paragraf pertama. Pantai Indrayanti terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kan jawabannya seperti itu. Kemudian, pola pengelompokan paragraf yang kedua atau bagian yang kedua. Di sini jawabannya adalah keindahan Pantai Indrayanti. Terdapat pasir putih, perbukitan, batu karang, jernihnya pantai. Kata kuncinya di sini adalah keindahan. Bu, kok tidak sama persis dengan yang di rincian isi? Di sini tidak ada kata-kata keindahan, tetapi ada kata Pantai Indrayanti memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mengundang banyak wisatawan yang datang. Nah, di sini pembelajarannya bukan mengutip, tetapi kita dituntut bagaimana mengembangkan, ya, mengembangkan bahasa. Keindahan itu pasti ada pertanyaan, keindahan itu indah yang seperti apa di Pantai Indrayanti? Oh, di sana ada daya tarik. Nah, daya tariknya apa? Kita cari di paragraf kedua. Oh, di sana ada pasir putihnya. Kemudian apa? Ada perbukitan batuan karangnya. Kemudian apa lagi? Oh, di sana ternyata airnya bersih, terjaga. Nah, ini ada di paragraf kedua. Jadi bisa membedakan ya. Saya ulangi dari awal, mungkin ada yang masih lupa. Kita mempelajari pada isi teks deskripsi. Ada 3 bagian. Yang pertama, topik utama yang dideskripsikan, kalian bisa mengamati dari judulnya. Isi teks yang kedua adalah mempelajari bagian rincian isi.
Rincian isi ini kalian ingat kembali pembelajaran ketika di SD kelas 4 tentang menentukan gagasan utama. Kalau di dalam teks ada 2 paragraf, maka rincian isinya ada 2. Kemudian yang ketiga, pola pengelompokan isi. Di sini adalah bagian-bagian yang dideskripsikan. Hampir sama dengan rincian isi. Maksudnya ketika menjawab, kalau ada 2, maka di sini bagiannya juga ada 2. Paragraf pertama itu bagiannya mendeskripsikan tentang apa. Paragraf kedua mendeskripsikan bagiannya tentang apa. Begitu. Ini ya, rangkaian materi dari KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, kalau menguap ditutup ya. Nanti khawatir ada lalat yang masuk. Ya, Mbak ya. Di sini kebetulan kita membahas teks deskripsinya adalah objek tempat wisata. Tentang pesona pantai Indrianti. Ada 2 paragraf. 8.14 untuk mengingat kembali, mungkin ini ya, sesi tanya jawab saja ya. Untuk sesi tanya jawab ya. Ya, kalian sudah mulai paham untuk materi menentukan, menjelaskan isi teks deskripsi, boleh di kolom chat. Sudah absen semuanya ya, sampai saya mengingatkan ya. Absen dulu, presensi dulu. Presensinya cukup 1 kali, jangan bertumpuk. Setiap hari insya Allah kami selalu merekam presensi kalian. Jadi cukup 1 kali saja, ya. Bu, ini tulisannya kok belum muncul di chat, ditunggu dulu. Ditunggu dulu beberapa menit, mungkin terkendala sinyal, ya. Karena saya mengamati kelas 7 masih beberapa yang presensi lebih dari 2-3 kali, gitu. Yang berlaku hanya 1 kali. Silakan presensi terlebih dahulu. Sudah mulai paham untuk materi ini? Jika belum, boleh kalian bertanya, boleh untuk menyalakan speaker. Kemudian atau kalau kalian mungkin ada yang masih bingung, karena sebenarnya Bulia dengan buku Setia itu mengharapkan kalian untuk belajar aktif berbicara. Ya, tapi kalau masih bingung boleh kalian dengan menggunakan fasilitas chat. Silakan untuk yang ditanyakan bagian mana. Sebelum melangkah hari ini, insya Allah tugasnya sudah siap. Masih banyak yang ini ya, masih banyak yang presensi. Minta tolong. Si itu kan? Ya. Stop. Ya, stop. Faiza Fahri, kelas 7C. Faiza, lampunya di mana ya? Lampunya minta tolong dinyalakan, lebih terang lagi. Karena kan sudah tahu setiap harinya kan pasti ada pembelajaran Zoom, ya. Pencahayaannya harus lebih terang. Mana ya Faiza ya? Keluar ini Faiza, kemana anaknya? Nah, Faiza Fahri, kelas 7C ya. Ini ya Mbak Anissa. Ini Faiza. Ya. Bisa mendengar suara Bulia? Bisa, Bu. Bisa? Silakan untuk bersuara. Sudah saya unmute, silakan. Faiza Fahri. Lebih keras lagi suaranya. Tolong volumenya. Terdengar? Jelas, suaranya Bulia jelas terdengar? Jelas. Faiza sudah mulai memahami untuk materi menjelaskan isi teks deskripsi? Ya, lumayan, Bu, sedikit-sedikit. Oh iya.
materi kan sudah saya share ya beberapa untuk pertemuan yang lalu. Coba diingat kembali, Faiza sebutkan bagaimana untuk menjelaskan bagian-bagian pada menjelaskan isi teks deskripsi. Ada 3 bagian. Yang pertama itu menentukan apa, Faiza? Sebentar, saya lupa. Bentar, Bu. Ya, saya tunggu. Yang lainnya boleh menyimak ya, bukan berarti yang Mulia harapkan sekalian aktif, Bu, saya menjawab. Yang lainnya tetap membuka materinya. Ada 3, menentukan apa? Menentukan teks deskripsi, Ya, yang ditentukan apanya pada rincian isi, pada rincian isi, maaf, pada menjelaskan isi teks deskripsi yang berkaitan dengan judul. Menentukan apa? Objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah. Bukan, itu menjelaskan KD-nya, Faiza. Mana sih? Pembelajaran KD 4.1. Iya, menjelaskan isi teks deskripsi, ya. Sudah. Bagian dari isi teks. Yang pertama itu menentukan topiknya. Ya. Ya. Topik utama yang dideskripsikan. Yang kedua, dalam isi teks kita menentukan apa? Menentukan, sebentar, Bu. Yang berkaitan dari paragraf. Kalau di kelas 4 SD itu belajarnya adalah menentukan gagasan utama. Nah, kalau di SMP ini menentukan apa? Perincian informasi. Rincian isi, pintar. Yang ketiga, tadi yang terakhir Bu Lia sampaikan hari ini. Apa? Topiknya sudah, rinciannya sudah. Kemudian yang ketiga apa, Nak? Menelaah struktur dan bahasa. Belum, menelaah bukan. Menelaah itu materinya bukan di KD 4.1 tapi di KD 3.2. Kita 4.1. Teks isi tadi bagian-bagiannya adalah topik utama yang dideskripsikan, kemudian yang kedua adalah rincian isi, yang ketiga adalah pola mengelompokkan isi. Ya, diingat lagi ya. Ya. Yang lainnya? Kalea. Ada yang mau bertanya? Silakan boleh di kolom chat sambil kita berdiskusi. Atau ada yang mau menanyakan? Silakan. Kalea Anora, kelas 7B. Kalea. Kalea boleh bergeser sedikit dari layar. Kuliah bisa melihat Kalea. Lagi, tengah lagi. Ini HP-nya di mana ya? Kok lebih banyak ada layar berwarna coklat? Nah, terus lagi. Lebih ke, berarti kalau tangan kamu kiri ya? Kiri apa kanan itu? Kanan. Kalau saya melihat kamu gesernya ke kanan. Nah, terima kasih. Kalian sudah mulai paham untuk menjelaskan isi teks deskripsi? Ada buku paket di situ? Ada buku paket? Nah, disiapkan semuanya ya. Kalau pembelajaran, setiap pembelajaran buku paketnya harus sudah siap. Semuanya. Sekarang coba kalian buka buku paket halaman 12. Ya, terima kasih Dinda Aura. Halaman 12. Kalian sudah dibuka halaman 12, Nak? Sudah? Sudah. Judulnya apa? Oh ya, belum saya ini ya nyalakan ya speakernya ya. Minta tolong kalian dinyalakan speakernya. Judulnya apa kalian? Pesona Pantai Singgi. Oke, pintar. Pertanyaan mulia. Topiknya apa? Tentang apa? Topik dari judul yang kamu sebutkan. Pesona Pantai Senggigi. Nah, sekarang pertanyaannya mudah sekali. Topiknya apa? Karena topik itu bisa kita cermati dari judulnya. Topiknya apa? Pantai Singgi, salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Kalau itu nanti masuknya ke rincian isi. Ya.
lihatnya di judulnya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan judulnya Pesona Pantai Senggigi. Nah, sekarang topiknya apa? Kalau dalam pembahasan kita tadi, contoh yang Bulia berikan kalian, Pesona Pantai Indrianti. Maka topik utamanya adalah Pesona Keindahan Pantai Indrianti. Nah, sekarang dibalik, sekarang kita melihatnya pada Pesona Pantai Senggigi. Nah, topiknya apa? Vanessa sudah mulai ngantuk ini pagi-pagi ini. Topiknya apa kalian? Coba dilihat dari judulnya, Pesona Pantai Senggigi. Boleh dibalik dulu. Di situ objeknya apa? Objeknya yang dideskripsikan Pantai Senggigi. Pantai Senggigi bagaimana menurut kalian? Kalau dilihat dari judulnya. Pesona. Nah, sekarang kata pesona itu kan kalau di awal. Sekarang kalau setelah kata Pantai Senggigi kan Pantai Senggigi Pesona. Kan jadinya ini ya bahasa yang kita gunakan kan sedikit kurang nyaman. Nah, sekarang kata pesona diubah kata apa juga? Pesona Pantai Senggigi apa? Pemandangan. Coba yang lain kata pemandangan. Coba dirangkai. Pantai Senggigi. Kalau kata pesona diberikan awalan mem jadi apa kalian? Ya tuh Dinda ikut jawab itu. Mempesona. Nah, ketika di SD sebenarnya sudah ada pembelajaran. Ketika ada afiksasi awalan ya, awalan mem, kemudian KPTS, semua kata dasar yang berawalan K, P, T, S. Kebetulan kata pesona di sini ada kata P, kemudian huruf keduanya adalah vokal E, P. Ketika mendapatkan awalan mem, itu akan lesap atau luruh. Jadi tidak ada kata mempesona, P-nya harus hilang. Maka menjadi kata memesona. Iya, Aprilia, begitu. Memesona. Paham ya kalian ya? Nah, sekarang topiknya apa? Kalau dilihat dari judulnya, topiknya apa tadi? Pantai Senggigi Memesona. Nah, seperti itu. Kita mengubah ya, ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi tidak mengutip gitu. Sedikit-sedikit mulai paham ya. Satu kali lagi kita ganti teman yang lainnya. Boleh dilihat halaman 15. Yuk silakan. Mas dan Mbak dibuka buku paket halaman 15. Rahel kelas 7H. Kaget ya? Yuk, iya, terima kasih sudah tersenyum pagi hari ini. Judulnya apa, Mbak? Judulnya? Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Nah, kalau dilihat judulnya itu. Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Menurut Rahel, topiknya apa? Ya, silakan dimodifikasi. Judulnya dimodifikasi. Kata gebyar mungkin diganti dengan kata yang lainnya. Pementasan juga bisa diganti dengan kata yang lain. Objeknya apa di sini? Objeknya apa dulu? Dipegang dulu objeknya. Objeknya apa, Rahel? Objeknya apa? Kalau tadi ada Pantai Senggigi, ada pantai, kalau Bulia tadi mencontohkan adalah Pantai Indrianti. Kalau yang ini objeknya apa? Apa, Rahel? Mohon maaf Bu, saya masih kurang mudeng ya. Nah, justru karena Rahel kurang paham, Bulia mengajak kita belajar lagi. Kalau di contoh tadi Kaila tadi menyebutkan halaman 12, Pesona Pantai Senggigi. Objeknya adalah Pantai Senggigi. Kemudian kalau topiknya tadi disebutkan Pantai Senggigi memesona. Objeknya adalah Pantai Senggigi. Bisa dicermati di situ, Rahel? Satu. Nah, sekarang kita buka halaman 15. Halaman 15. Judulnya adalah, yuk disebutkan judulnya. Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Nah, coba sambil dicermati tulisan itu, judul tersebut, Rahel, objeknya apa?
Yang dideskripsikan di situ apa? Yang akan dideskripsikan di situ tentang apa? Apakah tentang gebiar, tentang pementasan, atau tentang tari kolosalnya? Tari Tentang kolosal. iya, tari kolosal aria. Berarti objeknya itu. Objeknya adalah tari kolosal aria. Nah, sekarang kita berkembang, sudah mulai paham sedikit? Nah, sekarang topiknya. Topiknya apa? Karena tadi objeknya sudah tahu, Rahel sudah tahu topiknya apa, dipegang dulu topik objeknya. Oh, tentang tari kolosal aria. Berarti topiknya tentang apa di situ? Mendeskripsikan topiknya tentang apa? Drama tari kolosal. Tari kolosal ditambahkan lagi, boleh diubah gebiar dengan pementasannya apa? Atau mau di pementasan? Coba kata lain dari pementasan apa kalau menurut Rahel? Kata lain dari pementasan? Drama. Selain drama? Kalau nonton di suatu panggung, itu namanya apa? Ditonton oleh banyak orang, apa itu? Yang ditunjukkan kepada orang lain namanya apa itu? Pertunjukan. Pintar, pertunjukan. Nah, kata pementasan diganti dengan kata pertunjukan. Nah, sekarang kita gabungkan dulu. Pertunjukan tari kolosal aria. Menurut Rahel bagaimana ini? Kata gebiar diganti dengan kata yang lainnya. Apa? Kata lain dari gebiar apa? Drama. Apa? Drama. Apa? Oh, jangan drama. Bukan. Kalau drama itu kan ada suatu cerita. Gebiar itu gebiar apa? Kalau menurut Rahel, gebiar itu apa? Sesuatu yang bagaimana kalau gebiar itu? Acara. Yang? Kalau melihat tontonan, pertunjukan yang menurut Rahel itu asik, istimewa, berarti pertunjukannya bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Kata lain yang lebih menyenangkan, yang lebih heboh lagi. Selain menyenangkan apa? Menyenangkan sekali. Apa itu? Yang lebih luar biasa dari kata menyenangkan apa? Pertunjukan tari kolosal aria. Misalnya menggunakan kata yang tadi, yang Rahel itu. Pementasan tari kolosal aria menyenangkan. Kan kurang ya? Kurang wah ya? Lebih wah gebiarnya. Coba kata dari menyenangkan apa? Menggentarkan. Menggetarkan. Kalau gentar itu kata apa ya? Getar, menggetarkan, jadi menggelorakan. Nah, bisa getar. Tadi pertunjukan tari kolosal aria menggetarkan. Nah, itu namanya topik. Ya, bisa dilihat dari judulnya, kemudian kita modifikasi. Ada suara ayam ya? Iya. Jadi hiburan. Menggelora juga bisa, menggelora, menggetarkan. Jadi Rahel di sini sudah mulai paham. Tinggal ditingkatkan lagi belajarnya. Kuncinya adalah membaca. Begitu ya Rahel ya? Oke, terima kasih. Ada lainnya, Mas, Mbak, dan lainnya? Vanessa ini kelihatannya serius sekali ya, bisa mendengarkan. Sudah mulai paham Vanessa kelas 7D? Paham ya sebenarnya, insya Allah ya semuanya paham ya. Boleh melalui kemeriahan pertunjukan tari kolosal pintar. Iya ada ini dari kelas 7D. Meriah pintar ya, boleh melalui chat boleh. Ya. Kemeriahan pertunjukan tari kolosal alias boleh. Kalian bolak-balik kata, yang penting adalah masih pada topik yang sama. Betul, seperti ini. Gebiar, gemerlap, pintar, Noval Adrianto. Seperti itu. Terima kasih. Yang lainnya. Nah, apa? 831. Iya. Ini sudah mulai ya di chat ya. Terima kasih yang sudah mulai paham, yang belum dipelajari lagi. Insya Allah ini adalah materi yang masih mudah untuk pembelajaran di kelas 7. Nah, nanti tugasnya yang ada di buku paket saja. Ya, tidak jauh-jauh dari yang kita bahas. Ya, karena memang untuk pembelajaran virtual ini memang kita kuncinya itu saling memahami, terutama bahasa Indonesia itu membaca. Kuncinya membaca, apalagi sekarang itu sudah pada
AKM ya Bu Kustiah ya, literasi dan numerasi. Jadi memang dituntut untuk literasi keterbacaan kalian pada semua mata pelajaran itu tuntutannya memang di literasinya. Matematika pun tidak asal menghitung, harus membaca dulu. Kuncinya adalah membaca, gitu ya. Yang masih presensi, lanjut presensi, diusahakan jangan di akhir pembelajaran ya, karena tugas kalian itu belajarnya kan sudah standby-nya, siap-siapnya jam 8 kurang. Ada yang mau ditambahkan Bu Kustia? Masih ada waktu 10 menit. Ada yang mau ditanyakan Mas dan Mbak? Boleh melalui kolom chat atau lebih aktif lagi ditanyakan, Bu, saya mau bertanya. Kita komunikasi ya, langsung berbicara, ngobrol ya. Ada yang mungkin kurang paham di bagian apa? Bu Lia bisa mengulang atau Bu Kus bisa mengulang begitu? Tugasnya nanti pada KD 4.1. Rahardian Gibran sudah mulai paham? Paham. Intan, kemana ya Intan? Intan Febrianti, kelas 7A. Kamu mau lari kemana Mbak Intan? Dinyalakan, minta tolong dinyalakan speakernya. Intan Febrianti. Minta tolong dinyalakan. Nih, sudah saya minta untuk dinyalakan. Intan, bisa nah, terima kasih. Mendengarkan Bu Lia? Tadi Bu Lia sempat mengamati Intan Ibu beberapa kali. Aduh, Intan ini sedang ngobrol dengan siapa ya, asik dengan siapa ya. Ternyata dengan Bu Lia belum asik belajar bahasa Indonesia. Intan, sudah mulai paham untuk pelajaran bahasa Indonesia? Ya. Ada suaranya ya Intan ya? Ya. Materinya sudah paham semuanya? Untuk KD 4.1, menentukan ataupun menjelaskan isi teks deskripsi dari topiknya, rincian isinya, kemudian yang ketiga adalah pengelompokan bagian-bagian. Bagian mana yang menurut Intan belum dipahami atau sulit untuk dipahami? Ada 3 bagian. Jangan tanya ke orang lain, di situ ada orang tuanya, ada ibunya. Komunikasi dengan, jangan ayo dinyalakan dulu. Jangan di-mute lagi. Iya. Kita belajarnya kan hanya sebentar, hanya 40 menit dalam 1 minggunya, ya. Jadi mohon untuk difokuskan untuk belajar. Yuk, dinyalakan speakernya, saya ingin dengar suara Intan. Ya, dinyalakan speakernya. Dinyalakan, Mbak. Jangan dibalik kameranya. Jangan diputer-puter kameranya. Speakernya dinyalakan dulu. Intan, speakernya dinyalakan dulu. Nah, speakernya ini. Nah, oke, terima kasih. Tadi kan ada Rahel sudah berdiskusi ya tentang topik. Nah, sekarang pertanyaannya saya ulang di Intan. Silakan dibuka halaman 12. Menurut Intan, topik dari judul Pesona Pantai Senggigi itu apa? Topiknya apa? Tadi sudah dijawab oleh kalian. Topiknya apa, Intan? Intan. Iya, dari tadi. Iya, beberapa kali saya amati ya, nggak ngobrol kemana. Gitu. Mohon untuk dicermati ya pembelajarannya ya. Oke, kalau bingung nanti tambah lama. Pura bolong. Apa? Pura bolong menjadi perlengkap wisata di Pantai Senggigi. Bukan Intan, berarti Intan dari tadi tidak mencermati pembelajaran. Ya, tadi cermati sudah, tadi oleh kalian sudah ditegaskan lagi untuk halaman berikutnya oleh Rahel sudah. Nah, sekarang Intan sebenarnya hanya mengulang saja, tapi tidak mencermati tadi untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah di-unmute lagi. Di-mute lagi ya. Silakan untuk ini lagi. Felisa,
Felisa Zuareta Aurel, kelas berapa ini ya? Felisa Zuareta Aurel, yuk ditampakkan wajahnya Mbak. Felisa Zuareta Aurel, digeser Mbak kameranya, digeser. Putih, Zahra. Nah, ini ada beberapa yang pergi dari tempat duduknya ya, dari pembelajaran. Janganlah Mbak, ya Mas dan Mbak. Felisa ini dipanggil-panggil beliau. Felisa Zuareta kelas berapa ini ya? Tidak dimunculkan kelasnya. Ada yang paham Bu Anissa kelas berapa? Felisa. Nama kalian di ketika Zoom dituliskan kelasnya berapa ya? Kami kan belum bisa menghafal kalian dari kelas mana, karena kita pembelajarannya kan lewat daring seperti ini. Zahwa Ramadhani kelas 7G. Ya, ini ada yang sudah menjawab ini. Daya tarik dari Pantai Senggigi, boleh ya? Pantai Senggigi yang menarik perhatian para pengunjung, boleh, tapi dipersingkat lagi ya, Dinda ya, kelas 7E. Zahwa Ramadhani, kelas 7G. Mana ini anaknya ya? Zahwa Ramadhani. Mbak, maju lagi, kameranya agak jangan diataskan. Disesuaikan, disejarkan dengan wajah kamu. Zahwa. Oke. Sudah bisa mencermati tadi materi untuk hari ini 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi? Bisa ya? Nah, mau ditambahkan lagi, Bu? 8.39. Kurang berapa menit? 2 menit lagi. Muhammad Rizky, kelas 7A, Muhammad Rizky. Kalian ini geser lagi kameranya. Kalian jangan geser lagi. Iya, kami kan mengamati kalian dalam pembelajaran. Bapak Ibu Guru memberikan materinya kan tidak geser-geser ke sana ke sini kan tidak. Iya. Ya. Dian Anugrah Bangun kelas 7F. Dian Anugrah Bangun kemana ya? Di sini kan tidak hanya kami ya yang melihat kalian ya, teman-teman kalian di layar kalian itu kan pasti ada yang slide layar sambil mendengarkan materi kan. Oh ya, ini teman-temannya ada yang kok pergi ya dari layar ini, mana ya? Ya, harapan kami kita belajar bersama. Felisa Zuareta Aurel kelas berapa ya? Kelasnya coba dimunculkan Mbak. Felisa kenapa? Sedang sakit? Tidak kan? Geser lagi. Kameranya digeser ke wajah kamu. Felisa Zuareta Aurel. Felisa Zuareta Aurel. Wah, ini dipanggil terus nanti ini malahan. Felisa Zuareta Aurel. Ada yang namanya Felisa Zuareta Aurel? Iya, ya Allah, Mbak. Enggak sih, bukan penasaran. Ini kok pembelajaran kok tidak ada siswanya, ini kemana begitu. Felisa Zuareta Aurel, Mbak. Felisa Zuareta Aurel, wajahnya sakit atau sedang bagaimana? Yuk dimunculkan wajahnya sebentar. Ini teman-teman kamu sudah banyak yang sudah memunculkan wajahnya. Felisa, kelas berapa ya? Ada yang tahu? Mbak, ada yang teman kalian kelas berapa ini? Rahel tahu kelas berapa? Tahu enggak ini? Felisa Zuareta Aurel, kelas berapa ini? 7 apa ini? Wajahnya enggak terlihat ini. Temannya bingung ini wajahnya siapa? Ini sudah pembelajarannya daring, kelihatannya matanya sedikit. Felisa, kenapa wajahnya sakit? Ditunjukkan wajahnya, Mbak. Nadia Kanzamanaf, tahu nggak ini Felisa kelasmu bukan? Bukan. Aziz, Muhammad Aziz, kelas 7G. Temanmu bukan ini Felisa? Bukan. Waduh, temannya siapa ini? Wah, saya absen di kelas 7A. Kalian ini temanmu bukan ini kalian? Felisa. Ada ya di daftar absen ada, Bu? Ya nanti ceknya di daftar absen ya. Ini kan pembelajaran kalian tidak hanya dalam angka. Angka itu artinya kalian belajar mengumpulkan sudah benar salah nilai 80 katakanlah tidak. Tapi nilai kedisiplinan kalian, nilai sopan santun kalian ketika dipanggil oleh Bapak Ibu Guru tidak segera ya. Nah, ini juga dinilai. Oh, ini Bu anaknya rajin, tetapi sopan santunnya kurang, maka akan dipertimbangkan. Ya, karena nilai itu kan banyak dalam belajar, dalam sekolah itu kan nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai sopan santun, ya. Itu. Kelas berapa tadi? Tadi siapa namanya? Saya jadi lupa. Felisa.
Felisa Zuareta Auren. Iya, kelas berapa? 7F. Kelas 7F. Nah, sudah ketemu yang nanya kelas 7F. Kelas 7F yang ngajar siapa? Saya ya? Saya. Oh, Bu Kosia. Itu Bu, namanya itu Bu, nanti ya. Oke. Iya, karena nilai sopan santun itu juga perlu, Mas dan Mbak. Yang penting, karena apa? Sepintar apapun kita, sepintar apapun, kalau etik kita, ya, sopan santunnya kurang, pun akan berkurang di mata masyarakat. Karena yang utama adalah sopan santunnya, ya. Orang sombong itu kan tidak akan banyak disukai banyak orang, ya. Jadi yang penting adalah perilaku kita terlebih dahulu. Nanti masalah pintar akan mengikuti, ya. Gitu. Firda sudah mulai paham belajarnya? Firda Amalia kelas 7G. Sudah ya? Ya. Faiza dong, tolong ini cahayanya lebih terang lagi, Faiza. Terang. Iya. Kami harapkan, Bu Lia dengan Bu Gustia mengharapkan kalian tugasnya dikumpulkan segera. Seperti halnya sekolah tidak di masa pandemi. Mas hari ini suka ya, Mbak? Belum, nanti ditugaskan nanti. Oke, insya Allah nanti. 9:30 ya, kami share tugasnya. Masih berkaitan dengan KD 4.1. Nanti kita tugasnya dari buku paket. Ya, karena mungkin masih ada yang bingung. Saya maklumi, kami memaklumi mungkin karena pembelajarannya melalui daring. Tetapi pemakluman ini bukan berarti kalian tidak mengerjakan tugas. Gitu, ya. Kalian tanggung jawab untuk mengerjakan tugas karena nilai tanggung jawab itu, kedisiplinan itu utama. Kumpulkan tugas sebelum pukul 2 siang, begitu ya, toleransi dari kami. Toleransi di masa pandemi, Nak. Iya, kalau misalnya tidak pandemi, sebenarnya tugas kalian jauh lebih banyak daripada ini, maka bersyukurlah. Ya. Bagaimana Bu kalau mengumpulkannya nanti jawabannya ada yang sama ya dari mengumpulkan yang pertama, kalian jangan khawatir. Ya, otomatis nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan itu jauh utama, nilainya akan lebih baik lagi. Begitu nggih Pak Joko nggih? Disiplin. Iya, betul ya, disiplin terlebih dahulu. Ya, Mas dan Mbak ya. Bu Gustia tidak menambahkan. Bu Lia senang sekali, kalian wajahnya cerah-cerah. Seperti yang di depan. Semangat untuk hari ini, ceria untuk hari ini meskipun masih hujan tidak ya? Tadi Bu Lia berangkat hujan, gerimis ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar hari ini. Cukup Bu, tidak ada ditambahkan lagi. Tidak ya, tidak ditambahkan. Semoga kalian memahami materi ini sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang penting kalian sudah ada usaha untuk belajar. Ditunggu saja tugasnya hari ini. Insya Allah akan kami share melalui grup mapel masing-masing kelas. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.